wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan ini. Tak lupa kita sertakan salawat serta salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan membahas mengenai patriarki menurut pandangan Islam. Untuk itu, mari kita ketahui arti dari patriarki. Patriarki dinilai sebagai sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemeran kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Nah, prinsip Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan berbuat baik merupakan prinsip-prinsip yang mengangkat harkat dan martabat manusia setara antara satu sama lainnya. Pemahaman agama dengan menggunakan lensa patriarki ini menyebabkan ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan yang bertentangan dengan Islam sebagai agama yang mendukung kesetaraan dan keadilan serta menentang patriarki. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman keagamaan baru dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender, bukan perspektif patriarki. Sampai saat ini, budaya patriarki masih berkembang di tatanan masyarakat Indonesia. Budaya ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek dan ruang lingkup, seperti ekonomi, pendidikan, politik, hingga hukum sekalipun. Akibatnya, muncul berbagai masalah sosial membelenggu kebebasan perempuan dan pelanggaran hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Meskipun Indonesia adalah negara hukum, namun kenyataannya, payung hukum sendiri belum mampu mengakomodasi berbagai permasalahan sosial tersebut. Penyebabnya masih klasik, karena ranah perempuan masih dianggap terlalu domestik. Sehingga penegakan hukum pun masih cukup lemah dan tidak adil gender. Islam menegaskan bahwa standar kemuliaan di sisi Tuhan bukanlah pada keturunan, suku, ataupun jenis kelamin, melainkan pada ketakwaannya. Terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Penyebab utama terjadinya perilaku patriarki adalah bias penafsiran para mufasir terhadap teks keagamaan dan budaya yang telah mengakar di masyarakat. Pandangan tersebut menimbulkan stereotip negatif terhadap perempuan dan mempengaruhi sejumlah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan nilai keadilan dan persamaan mesti dimulai dengan reinterpretasi teks Al-Quran dan hadis disertai upaya sosialisasi yang maksimal untuk merubah paradigma negatif masyarakat terhadap perempuan lewat sejumlah kebijakan pemerintah untuk mendorong peran aktif perempuan. Quran juga menggambarkan bahwa pada masa pra-Islam, kelahiran anak perempuan sebagai berita yang amat menakutkan karena dianggap sebagai pertanda buruk. Terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 58-59. Sebagian mereka mengubur anaknya karena takut miskin, alasan ekonomi, ataupun karena merasa malu. Terdapat pada Quran surat At-Takwir ayat 8-9. Perempuan juga dianggap sebagai barang dagangan yang tak ubahnya seperti lembu dan kuda. Kondisi ini terus dirasakan kaum perempuan hingga awal kedatangan Islam. Nabi Muhammad berupaya mengubah segala pandangan negatif terhadap perempuan. Beliau menegaskan bahwa semua umat manusia adalah sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, keturunan, dan kekayaan karena kemuliaan diukur berdasarkan ketaatannya kepada Tuhan. Terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk mewujudkan hal tersebut, beliau berupaya keras melakukan transformasi sosial dengan mengubah sejumlah adat dan kebiasaan pra-Islam atau disebut juga dengan jahiliyah. Nah, jika materi pendidikan yang bias gender dapat dihilangkan, kemudian digantikan dengan materi yang berupaya lebih mengoptimalkan potensi perempuan maupun laki-laki, maka perempuan akan lebih terdorong untuk mengembangkan potensinya tanpa ada hambatan berupa doktrin keagamaan yang menilai perempuan tidak layak terlibat dalam ranah sosial dan publik. Oleh karena itu, peran perempuan pendidikan adalah merubah paradigma dan stereotip negatif yang selama ini terlanjur dilekatkan dengan sifat perempuan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.